Selamat sore, sahabat PSW. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel. Buat sahabat PSW yang tadi sudah mengikuti acara sahabat PSW yang jam 4 nih sama Ajeng Raffiando, tadi kan saya janji ya, kita punya tamu yang seru berikutnya. Jadi hari ini tuh kita seru banget karena back to back nih. Pertama kali nih kita back to back hari ini. Kita nungguin Mbak Novita Enji. Mbak Enji sudah terkoneksi nih internet tadi ya. Angie, apakah sudah ada di sebelah sana? Nah, Mbak Angie, apa kabar? Sore, Mbak Angie. Akhirnya ya kita IG live juga ya, Mbak. Apa iya kabar? Nih ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Kabar baik, dulu baik. yang ditanya. Mbak Angie capek nggak? Hari ini kayaknya kegiatannya banyak Yes. banget. Aku sambil cek koneksi aman. Yes. Yes. Kayaknya Mbak Halo, Angie ini Mbak. ininya. Yes. Mbak Angie, apa Yes, aman kabar? ya? Yes. Aman, sehat. Kabar baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak. Kayaknya Mbak Angie ini deh. Iya. Kegiatannya banyak banget, tapi tetap seger kayaknya bentuknya nih. Tadi sebenarnya kayak kepanasan nih. Oh, agak sebenarnya. kepanasan ya. Hari ini kan udah sebenarnya hari ini udaranya lumayan asik ya. Tadi siang Iya. kita mendung, Mm-mm. habis Mm-mm. itu hujan deras. Iya, Ini apa benar. asik banget jadi. Bener. Bener. Menutup Makanya hari Jumat ini ya, aku Mbak. skip nyiram tanaman. Bener ya, kalau kita di rumah mesti melihat blessing selalu ya Mbak. Kalau hujan berarti kita nggak nyiram kembang, Yes. berarti berkurang tuh pekerjaan. Nggak nyiram tanaman. Mbak Iya, betul Angie, sekali. Mbak Angie, dirimu Yes. nih kan sibuk pastinya gitu ya, dan pekerjaan activity-nya Mbak Angie setiap hari ini kayaknya kalau lagi pandemi gini lumayan esek ya Mbak, soalnya kan harusnya semuanya offline. Ini gimana Mbak, lagi corona kayak gini dengan semuanya jadinya nggak bisa, mostly ya dibatasi ya kalau tatap muka gitu ya. Lo ini nggak sih sampai aduh ini apa, kalau sahabat PSW lain ya sampai gini loh Mbak Angie, aduh apa ganti profesi aja ya, soalnya nggak tahu lo corona sampai kapan, bingung makanya. Mbak Angie gimana kalau di dunia pekerjaan? Ya, Mbak Mariska, sorry hilang-hilang, sorry Mbak. Hilang-hilang ya? Boleh Hilang-hilang. diulang? Aku tadi cek, Ada. sinyalku harusnya udah aman ya. Aman ya? Sorry, Kedengeran kok Mbak? Aman di sini. sorry Mbak, boleh diulang? Yes. Pertanyaan ya. Mbak Angie kan dunia pekerjaannya itu memang kita tahu pasti banyaknya offline ya, alias tatap muka gitu kan. Kalau sekarang ini lagi kayak gini, ini kan ya mungkin juga ada tapi kan terbatas ya Mbak. Jadi kan Mbak Angie juga mesti adapt banget gitu, dan itu it's not easy loh untuk sahabat-sahabat PSW juga yang punya bidang pekerjaan yang mungkin mirip atau situasinya sama tuh, itu tuh bikin stres loh Mbak. Sampai kalau sahabat-sahabat PSW yang cerita-cerita sama aku ya, bener-bener yang aduh gue ganti profesi aja kali ya atau gimana ya, ini mau sampai kapan kayak gini gitu kan. Ya. Aku sih so far kebetulan karena siaran juga masih jalan, jadi setiap pagi tuh masih tetap harus ke radio. Memang sih ada di adik-adik atur juga, tapi memang di radio pun juga diberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat. Satu, Iya antara dong. saya dan partner saya ada pembatas kaca mika kayak zaman dulu di wartel-wartel. Jadi Ada ada mika ya, pembatas Mbak? kaca mika. Iya, seru banget deh. Iya. Terus udah gitu juga ruangan juga sebelum masuk sebenarnya selalu didisinfektan. Terus selalu juga aku pun juga biasanya extra care dengan biasanya aku semprot-semprot lagi tuh dengan disinfektan, alkohol, semuanya dijaga. Nah, kalau untuk kerjaan aku di majalah juga sebenarnya sekarang ini karena lagi diberlakukan PSBB, kita kembali kerja dari rumah, jadi semua juga pekerjaan dilakukan di rumah. Lalu kalau untuk pekerjaanku yang lainnya kayak live Instagram, semua juga saya lakukan dari rumah. Jadi makanya saya punya sudut ini nih, sudut untuk saya live Instagram. Di sini nih selalu spotnya. Cute banget Mbak, pojoknya cute banget loh. Ini apa sih Mbak di belakang? Lukisan ya? Ini sebenarnya lukisannya udah lama banget. Sebenarnya ada di ruang tamu, dikasih sama sahabat aku Iwet Ramadan. Waktu itu aku lagi main ke rumahnya, lukisannya bagus banget, lo mau gue kasih deh. Oh asik, lama nggak terpakai. Pas saat kita mulai berlaku PSBB dan banyak di rumah, aku pindahin tuh jadi kayak semacam kayak wallpaper buat aku kalau lagi live Instagram. Terus udah gitu kalau misalnya pekerjaan yang lain juga, kalaupun misalnya mesti bawain webinar atau emang lebih banyak semuanya emang udah pindah ke digital platform sih, semuanya udah lewat online kayak live Instagram, apapun misalnya juga dari rumah. Kalaupun mesti pergi juga
jarang sih ya sebenarnya. Jadi so Iya, far iya. dan so far sih masih bisa berjalan dengan baik semua pekerjaan. Dan kalau ditanya stres apa enggak, to be honest ya Pak, ya pasti orang semua stres. Tapi to be honest, I kinda enjoy it karena memang aku tuh tipe orang yang emang betah di rumah, senang di rumah. Actually, Oke. although sometimes people see me as an apa ya, cheerful, kayaknya yang orangnya ceria ya, banyak ngobrol apa segala macam. I'm kinda introvert and I kinda like being at home only with my only with my I'm only surrounded with my loved ones gitu. Jadi cukup menikmati sih gitu kalau misalnya Menikmati udah ya. lagi misalnya harus bekerja pun ya udah bekerja di bawah beres, pasti nanti aku akan setelah itu ya udah di kamar ngadem. Tapi memang ya pokoknya menikmati aja sih. Keluar malah sekarang kalau paling cuma buat belanja keperluan rumah sama ya sesekali mungkin belum tentu seminggu sekali sih ya ke toko tanaman. Oh, toko tanaman, iya, soalnya buat lihat yang hijau-hijau. bener itu tanaman itu pelipur lara ya Mbak Enji ya, kayaknya emang memberikan energi Banget. memberikan energi banget. Iya, bener-bener Mbak Enji tuh Banget. punya anak-anak hijau. Kalau aku biasanya ngobrolnya anak-anak hijau ya kalau tanaman ini Si anak-anak hijau, udah lama emang punya hobi apa namanya sama si anak-anak hijau, atau ini during waktu sering di rumah nih di masa pandemi ini? Jadi gini, sebenarnya aku dari dulu tuh udah seneng lihat yang hijau-hijau, tanaman-tanaman tuh selalu menyenangkan. Kayaknya kalau ngeliat greenery itu kayaknya it's like very calming gitu, soothing gitu. Cuman dulu tuh aku termakan sekali dengan mamaku tuh pernah bilang bahwa kamu tuh tangannya panas. Oh, ada tangan kalau panas pegang ya? pasti mati. Ya, Iya, ada iya. istilahnya gitu kan. Iya, iya. Kemakan dong. Oh iya, bener-bener aku kayaknya aku nggak berurusan dulu deh sama tanaman deh. Terus tapi akhirnya pas di masa pandemi ini mulai kan gara-gara sebenarnya berawalnya akhirnya jadi punya tanaman banyak tuh gara-gara waktu itu gara-gara kan kita udah di rumah aja nih, kebetulan aku bersyukur banget suka banyak yang ngirimin makanan, suka banyak yang ngirimin baju apa. Jadi kan gue biasanya harus foto sudut mana lagi ya di rumahku, memang kebetulan nggak punya pekarangan yang gede. Karena pekaranganku kecil gitu. Terus udah gitu yaudah deh aku mulai beli satu tanaman. Wah, terus kayaknya ini udah nggak seru nih di sini. Nambah lagi. Akhirnya nggak bisa berhenti. And now I'm addicted dan aku mematahkan memang benar-benar mitos itu tangan panas, tangan dingin. Actually sebenarnya sih prinsipnya kalau segala sesuatu makhluk hidup yang kita rawat pakai hati, ya emang harus pakai hati intinya gitu lah. Jadi in order to survive, ya pakai hati udah gitu. Bener. Ya emang kebetulan aku sendiri yang tiap sore tuh nggak mungkin pagi karena kan pagi aku siaran. Biasanya tiap sore urusan pekerjaan udah beres, live Instagram juga udah beres. Biasanya aku akan waktunya aku siram tanaman tuh. Biasanya. Okay. Aduh seru aku banget. Aku sendiri yang ya. siram tanaman-tanaman. Seru banget. Tapi tadi gue suka banget tuh Mbak Enji ngomong soal mematahkan mitos. Karena kadang orang Mbak Enji mau mulai sesuatu itu begitu kayaknya udah off ya, dibilangin lu sih tangannya panas atau ina itu segala macam yang kayaknya kita tuh jadinya udah nggak semangat duluan. Jangan sedih ya, harusnya kita tetap aja percaya kita suka apa, kita tekuni, akhirnya kan malah membawa kebahagiaan ya. Anak-anak hijaunya Mbak Enji jadi banyak banget, jadi malah seneng, jadi addicted. Dan itu adalah sumber kebahagiaan ya Mbak. Dan one more thing, it makes me happy karena aku jadi punya teman-teman baru. Kayak zaman dulu kita punya sahabat pena. Iya benar. Kita punya teman. Zaman dulu kan kalau masa dulu tuh ada sahabat pena. Sekarang tuh dari Instagram tuh biasanya kalau misalnya aku tanya gitu, aduh tanaman aku yang ini kenapa ya kok kering, dia nggak tumbuh-tumbuh, ada yang tahu nggak kenapa? Terdapat tuh informasi tuh banyak banget yang nyautin, oh mbak gini gitu. Terus udah gitu kan aku banyak follow akun-akun juga yang memang mereka tuh udah emang apa ya mereka they're really in love with tanaman gitu, with plants. Jadi mereka tanamannya udah banyak, bisa tumbuh dengan subur. Aku follow tuh karena ada tips-tips yang menarik yang bisa aku dapetin. Nah akhirnya kadang-kadang aku suka jadi kayak korespondensi gitu, jadi kayak chattingan gitu yang tanamannya subur banget gitu, kok aku punya kok nggak bisa, akhirnya saut-sautan gitu loh. Ya akhirnya menyenangkan sih, kayak punya beberapa teman-teman baru. Terus udah gitu aku dapat kiriman tanaman-tanaman cakep dari teman-teman baruku. I'm so happy gitu loh, bener-bener menyenangkan sekali. Aduh seneng banget ya. Jadi kayaknya nih inspirasi banget loh buat sahabat PSW yang
masih moodnya naik turun ya Mbak Enji di rumah ya, temukan your thing ya, membawa kebahagiaan. Akhirnya kayak Mbak Enji tuh punya teman-teman baru, punya hobi baru juga, akhirnya jadinya punya komunitas baru ya Mbak, kalau dari si anak hijau ya, punya geng baru, geng hijau. Bener, geng hijau. Bahkan yang lucunya lagi, waktu itu aku lagi ke rumah temanku waktu berapa bulan sebelum PSBB Jilid 2 ini berjalan lagi. Aku anterin anakku ke rumah temanku Mishi si Regar, kan anaknya ulang tahun. So anterin, gue balik ya, kenapa gue belum nyiram tanaman? Lu gue tabok ya, udah lu di sini gak bisa ngurusin tanaman lo. Sehari boleh nggak? Ya udah gitu. Jadi kayak anak sendiri ya Mbak Enji ya, sama si anak-anak hijau ya, tumbuh really kasih sayang ya. Dan apa ya, jadi ya ketagihan aja gitu, keranjingan banget aja. Iya. Aduh seru banget deh. Gitu. Mbak, ini ada pertanyaan dari sahabat PSW kita nih. Ini udah rame banget ya, aku bacain ya. Ada Mbak Dina, ada Mbak Tias, ada Adrian, ada Ade, ada Ani, ada Mbak Fira. Aduh rame banget ini, kayaknya semua mau dengerin kita sore ini ya. Katanya gini, ada yang nanya, Mbak Enji, dirimu ini kan di dunia broadcasting ya, jadi maksudnya yang kegiatannya banyak berhubungan dengan broadcast. Itu kan juga berhubungan erat dengan presentation skill, copywriting kayak gitu-gitu. Mbak mau nanya dong, Mbak Enji suka nulis nggak? Suka menulis juga nggak? Dan nggak suka menulis ya? Nggak, to be honest nggak. Tapi memang gini, gini, ada orang yang memang bisa dibilang mungkin I am a very verbal, orang yang verbal banget gitu loh. Jadi apa-apa emang pasti senangnya diomongin. Nah, nulis tuh kan biasa ada bilang kayak orang buat journaling apa segala macam, to be honest aku enggak. Jadi memang nulis itu hanya untuk kebutuhan. Biasanya sekarang kan karena aku juga kerja di Mother and Baby, akhirnya aku nulis buat editor's letter biasanya gitu. Kayak misalnya sometimes nulis buat caption, tapi mungkin aku emang bukan tipe orang yang emang senang menulis juga. Tapi kalau memang aku lagi kerja, lagi nge-MC ya, ini beda macam-macam sih emang lucunya. Kalau aku nge-MC biasanya persiapan aku sebelum nge-MC apa sih, aku akan nulis apa yang akan aku bicarakan. Jadi mulai dari opening apa segala macam. Jadi semua tuh aku tulis. Iya. Aku nulis gitu lah, senang menulis itu. Tapi di luar itu sebenarnya nggak terlalu senang nulis. Mbak, tapi ya tadi menarik ya Mbak Enji cerita soal verbal. Ini kan sesuatu yang juga nggak semua orang punya skill loh Mbak, kayak aku gitu ya ngomong, aduh kayaknya gemeter deh Mbak kalau disuruh ngomong, nggak pede banget gitu. Tapi sebenarnya gini, sesuatu itu kan sesuatu yang bisa dipelajari ya. Jadi kemampuan verbal itu juga sebenarnya sangat penting buat semua orang itu punya, bukan cuma buat kerjaan gitu Mbak, mungkin juga untuk interpersonal skill juga, buat yang kehidupan pada umumnya gitu ya. Kalau nggak punya kemampuan verbal yang baik itu kan sebenarnya juga agak susah juga gitu. Mbak Enji punya tips nggak sih kalau buat yang kita gitu ya, yang nggak pede, yang pemalu, gimana sih Mbak untuk memulai bisa punya kepedean tanda kutip gitu, untuk bisa percaya sebenarnya bisa dipelajari kok kemampuan verbal itu, soalnya pengennya bisa asik kayak Mbak Enji gini gitu. Kalau aku kan aduh kalau disuruh ngomong udah gemeter, bingung gimana, nggak struktur kayak Mbak Enji, nggak ditulis dulu gitu, jadi ngomongnya kemana-mana kalau nggak ditulis. Ya itu dia, sebenarnya sih dengan menulis itu akan amat sangat membantu kita banget di dalam kita misalnya memang harus presentasi atau kita memang harus nge-MC. Ditulis sih semuanya, karena basically aku pun juga kadang-kadang kalau nggak aku tulis juga suka kemana-mana jadinya. Emang mau nggak mau semua harus ditulis. Emang kalau once itu udah jadi kebiasaan, baru memang lepas sih, udah kita nggak nulis sama sekali. Tapi kayak misalnya kayak kalau mungkin aku siaran udah nggak nulis, aku kayak misalnya something yang udah regularly I do it gitu ya, kayak misalnya siaran dan aku live Instagram untuk Mother and Baby, aku udah nggak nulis karena udah tahu tuh apa abis ini apa, what to do, apa urutannya. Tapi kayak misalnya nge-MC aku masih nulis, aku presentasi untuk kantor pekerjaan aku masih nulis tuh, wah bener-bener itu aku tulis apa yang aku akan bicarakan. Karena biasanya gini, dengan nulis kan awal kan kita pasti akan grogi, dari saat grogi kan pasti udah tuh pikiran kemana-mana berantakan ya kan, langsung nggak bisa konsen ya kan. Yes, dan pasti kita akan cepat sekali terdistraksi gitu loh, entah karena ada orang lewat lah atau apa gitu lah. Nah biasanya memang dengan menulis kita akan bisa tuh membantu kita banget tuh dengan apa yang akan kita omongin, apa yang akan kita bicarakan. Jadi memang nulis sih memang harus sih sebenarnya. Kemampuan verbal itu kan sebenarnya nggak dimiliki semua orang. Basically kalau aku pernah zaman dulu tuh bukan zaman dulu, sekarang sih masih ada ya, ini
fingerprints analysis tentang kemampuan-kemampuan kita. Kan setiap orang itu kan memiliki multiple intelligences, kecerdasannya itu kan macam-macam ya kan. Nah habis itu udah tuh, sebenarnya sih waktu itu buat anak-anak, cuman iseng aku mau gitu. Just wanna know gitu kan, sebenarnya untuk multiple intelligence aku tuh intelligensinya di mana sih gitu, unggulnya gitu kan. Udah tuh di fingerprints tuh dianalisa lah tuh sebenarnya seperti apa keunggulan aku. Believe it or not, itu juga membuat aku tercengang. Hah, masih sih gitu kan ya. Ternyata verbal linguistik aku tuh nggak bagus. Oke. I was surprised. Hah? Masa sih? Tapi kok gue bisa jadi presenter? Gue bisa jadi MC? Aku bilang gitu kan ke orang. Karena kan biasanya kita konsultasi kan. Dia bilang gini, setiap orang itu kan punya multiple intelligence itu banyak tuh. Ada verbal linguistik, ada juga art, ada juga pokoknya banyak deh. Dan yang aku juga ingat tuh adalah ada kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Dua itu tuh, intrapersonal dan interpersonal. Terus dia bilang, kok aku bisa verbal linguistik aku rendah, tapi kok aku bisa jadi presenter gitu kan? Kok aku bisa bekerja di dunia, di industri yang semua basically emang lo harus lo nggak mungkin lo nggak punya kemampuan verbal linguistik. Dan kenapa kok aku bisa survive di industri ini? Terus dia bilang, intrapersonal dan interpersonal kamu tinggi. So itu apa? Aku bilang gitu. Itu apa? Aku tuh suka lupa tuh ukurannya. Pokoknya gini, jadi kalau nggak salah it's the interpersonal apa intrapersonal, ada salah satu aku lupa. Itu adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi. Jadi when you're surrounded with people yang mungkin kayak aku, pertama I was born dengan memiliki seorang ayah yang seorang penyiar radio. Jadi emang sudah terbiasa lihat dia tuh ngoceh terus berikutnya surrounding aku suka emang cerewet sih ya istilah zaman dulu. Terus udah gitu ya lucky me, I'm surrounded with aku punya teman-teman yang memiliki kemampuan presenting yang bagus. So ternyata aku bisa adapt. Aku kayak ternyata belajar dari mereka how to be a good bagaimana bisa memiliki kemampuan verbal linguistik yang bagus. Jadi memang kalau orang bilang, gue nggak punya bakat, no. Aku kalau dari segi kayak tadi tuh intrapersonal dari segi multiple intelligences-nya, verbal linguistik aku tuh rendah, tapi ternyata ini bisa dipelajari. Oke. Tuh sahabat PSW tuh buat yang masih seperti aku juga gitu, nggak pede sama selalu bilang nggak bakat atau nggak bisa, tuh ternyata sebenarnya mau atau enggak ya Mbak ya, kalau punya kemauan sebenarnya pasti bisa-bisa aja. Dan tadi Mbak Enji bilang tuh di awal yang soal mitos-mitos itu, jangan terjebak sama mitos-mitos juga yang merugikan kita ya. Akhirnya kalau tadi percaya sama mitos tuh tangan panas, mungkin Mbak Enji jadinya tidak sama gang hijau jadinya. Rugi ya Mbak. Betul. Iya. Aduh seru banget. Mbak, tapi ya kalau kegiatan sekarang nih, ngomong-ngomong kegiatan dirimu ya. Kan sekarang ini kan new normal ini kan very challenging loh sebenarnya. Very challenging. Kita dipaksa untuk beradaptasi juga untuk sesuatu hal-hal, ya banyak hal sebenarnya yang buat orang nggak mudah gitu ya, nggak menyenangkan dong. Soalnya kan ribet banget, ada ini, ada itu, dan juga banyak hal juga yang tetap masih tidak bisa dilakukan ya. Kalau tadi mungkin kita ngobrol sama Ajeng nih sebelumnya, kayak traveling juga agak sulit gitu kan. Terus kalau kita punya ekspektasi dulu yang high expectation, harus diturunin ya kalau kata Ajeng tadi ya, soalnya kalau nggak frustasi gitu kan, benar-benar. Nah kalau Mbak Enji nih dalam keseharian ya menjalani aktivitas, tadi kan udah cerita sedikit tuh kalau di radio, wah semprot-semprot juga pakai mika ya sebelahnya kayak di wartel zaman dulu. Nah kalau untuk misalnya acara atau mesti menghadiri sesuatu yang memang bukan online ya atau offline, nah ini kita kepo nih, separno apa Mbak Novita Enji? Apakah misalnya kalau yang episode sebelum-sebelumnya ya, yang sahabat PSW ya, ada yang wah pokoknya kemanapun nih pokoknya mesti ini full gear gitu ya, benar-benar semua dibawa, semprot-semprot mulu dan sebagainya. Ada juga yang memilih udah deh pokoknya nggak dilakukan gitu ya, sampai level parnonya tuh setinggi itu gitu. Kalau dirimu dalam beraktivitas gimana sih Mbak? Walaupun tadi mungkin nggak banyak keluar juga ya, karena kan ada beberapa yang di rumah ya, tadi Mbak Enji bilang ya. Kalau ditanya aku level parnonya tinggi banget. Tinggi banget ya. Yes. Jadi benar-benar yang sampai sekarang tuh dalam taraf gini.
ya to be honest in this moment sekarang ini kan what we need to do is to survive ya kan. If we're talking about survive, we're talking about kita cari bekerja dan cari uang, ya kan. Ya sekarang memang sekarang tuh gini istilahnya, ya kalau gue keluar rumah nggak ada benefitnya dalam hal misalnya in order for me to survive, gue mendingan enggak. Iya. Jadi hanya untuk kayak misalnya pergi cuma buat kayak sosialisasi, tampil, oh no, thank you, enggak, aku di rumah aja deh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang mengharuskan aku keluar, oke. Tapi perlu pertimbangan dan permintaannya juga boleh nggak saya minta ruangan yang ada udah di disinfektan, boleh nggak nanti itu orang itu saya nggak nyampur sama yang lainnya, terus udah gitu boleh nggak tahu protokol kesehatannya seperti apa. Tapi actually gini, jadi benar-benar memang aku selalu bilang sekarang kita tahu kan kalau kita bilang tetap di rumah aja, hey kita harus cari uang gitu kan, gue harus keluar rumah cari uang. Yes, aku selalu bilang stay at home, keluar rumah hanya untuk bekerja. Atau keperluan yang mendesak. Jadi benar-benar selevel parno aku memang tinggi banget. I only benar-benar cuman hanya untuk bekerja, cari uang atau ya kalau ada keperluan mendesak. Kayak misalnya keperluan belanja, keperluan untuk grocery shopping, kalau aku bisa online sekarang online, lebih milih untuk online. Karena ya kita tahu tinggi banget soalnya kan emang sekarang tuh penderita corona di Indonesia apalagi di Jakarta. Kalau misalnya pun kalau akhirnya aku memilih keluar, ya udah nggak apa-apa, mendingan aku daripada orang lain. Karena balik lagi kesadaran atau menjalankan protokol kesehatan tuh nggak semua sama gitu. Balik lagi kalau daripada misalnya aku nyuruh orang rumahku untuk beli apa ke supermarket atau apa, aku nggak tahu protokol kesehatannya, dia kan sebenarnya beda sama aku. Lebih baik aku yang keluar. Terus kalau ada barang-barang hantaran ke rumah, itu mau makanan apa segala macam, itu pasti dibersihin dulu sama kita. Jadi benar-benar dilap dulu pakai tisu antiseptik, kalau misalnya itu dilap dulu, disemprot dulu pakai disinfektan. Kalau kayak kita misalnya beli kopi-kopi kekinian apa segala macam, dicuci dulu gelasnya, dipindahin ke tumbler. Jadi segitu parnonya sih memang. Sama suamiku juga aku juga bilang, untungnya kita sepaham ya, benar-benar kita yang, kalau emang nggak perlu banget gak usah keluar. Even sekarang pun kalau ke rumah orang, ya kadang-kadang kayak kemarin tuh kita sempat pergi ke rumah orang ya. Aku cuma ke rumah teman atau ke rumah orang yang aku tahu juga menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Iya, setuju Mbak. Iya, dan aku juga tahu kesehariannya dia ngapain aja, dia kemana aja gitu kan. Karena kan sebenarnya kan aku dan kamu menjaga aku dan kamu ya. Jadi kita dalam hal ini betul. Jadi kita menjalankan itu sebenarnya untuk kebaikan, bukan karena gimana-gimana ya Mbak. Maksudnya level parnonya tingkat dewa sebenarnya lebih untuk kebaikan. Tapi tadi gue note satu yang Mbak Angie bilang tuh yang gue seneng banget sebenarnya. Tadi lo bilang soal priority. Nah mungkin kita kembalikan ke diri kita untuk sahabat PSW juga. Buat lo prioritas nggak? Prioritasnya itu apa? Mungkin tadi Mbak Angie bilang soal kita harus mencari nafkah atau sesuatu yang tidak bisa diwakilkan atau sesuatu yang memang nggak bisa di-replace ya gitu. Tapi kalau masih bisa, kenapa nggak di rumah aja? Kita cari tuh caranya. Tadi Mbak Angie udah mention kan semua sebenarnya bisa online ya Mbak ya, belanja juga bisa online. Jadi benar. Ngapain kita tidak memprioritaskan dan kita ambil manfaatnya ya. Kalau misalnya ternyata di rumah saja juga bisa. Kenapa mesti membahayakan gitu kan? Kalau misalnya tadi Mbak Angie punya strategi, kalau keluar juga maksudnya dilihat nih yang protokol COVID-nya memang kayaknya bisa ini ya masuk standar gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, lebih baik itu sih Mbak. Iya. Tapi aku juga bilang, bukan apa, kayak misalnya ke teman-temanku, gue bukannya nggak mau ke rumah lo karena gue parno sama lo ya, gue juga parno sama diri gue sendiri, dalam artian bisa jadi gue carrier lo, karena aku kan masih beraktivitas gitu, aku masih ada kegiatan, walaupun orang yang ketemu cuman itu aja, circle-nya cuman itu aja dan nggak bertambah, tapi we can never be, tetap aja kita tetap harus hati-hati gitu loh, bisa jadi, jangan-jangan gue OTG nih, bawa sesuatu, bawa oleh-oleh nih kalau gue ke rumah orang gitu kan sebenarnya. Benar-benar itu gue suka banget tuh statement lo yang terakhir itu sebenarnya adalah yang aku dan kamu menjaga aku dan kamu, karena sebenarnya nggak bisa cuma aku saja atau kamu saja yang menjaga kita berdua, harus kita masing-masing ya Mbak, dengan kesadaran kita masing-masing gitu ya untuk menjalankan itu tanpa keterpaksaan atau sesuatu yang maksudnya nggak ngerti maksudnya kenapa sih kayak gini gitu ya, nggak menyangka juga nggak ketemu temen itu kita dibilangnya nggak sayang atau kita nggak peduli atau tapi sebenarnya lebih untuk kebaikan ya. Untuk teman-temanku sepemahaman ya, kita lumayan emang geng parno, jadi iya sih. Jadi memang, dan kalaupun misalnya kita ketemu cuma di circle itu aja, jadi benar-benar kita ngejaga banget, benar-benar gitu. Kayak
sampai sekarang tuh salah satu sahabat aku kan Mona baru punya bayi, sampai sekarang tuh udah pernah ketemu, tapi udah berapa kali ketemu, tapi yang aduh dia udah sampai mau 4 bulan sampai sekarang belum pernah aku sun, aduh, tapi kalau misalnya ketemu tuh pasti pakai masker gitu, kita ngejaga banget sih gitu. Iya. Setuju Mbak. Gitu. Mbak Enji, ini sahabat PSW kita ada yang nanya nih. Mbak Enji, dirimu ini kan ada di dunia yang sebenarnya sangat beririsan dengan fashion ya. Jadi maksudnya inilah apa namanya dunia yang memang iya dong Mbak, pastikan yang presentable, fashionable gitu ya. Mbak Enji ini menganggap dirinya trendy apa enggak sih? Nggak, mungkin gimana ya? Lebih ke trendy sih enggak, tapi nggak ketinggalan zaman. Nggak ketinggalan zaman. tetap pakai yang tahun 2020 kan Mbak, bukan tahun 1990 ya. Jadi enggak. Karena gini, I try to keep myself yang up to date, tapi menyesuaikan juga kadang-kadang gini soalnya. Faktor umur ya, gitu loh. Ya, Mbak. When we reach certain age, karena suka mikir gini, masih pantas gak sih gue kayak gitu, ntar gue disangkain kayak gak, ya emang we all want to look young, tapi kan kalau di saat yang kita jadi kelihatannya lo gak pantas lo kayak gitu. Untungnya dari dulu memang aku suka nanya sama suamiku, aku pantas gak sih pakai baju kayak gini, dia juga oke, fine. Dan sekarang adalah anak-anakku polisinya, kalau pakai baju ini gimana mami gitu loh, oke berarti gak boleh gitu kan. Jadi gitu sih sebenarnya. Gitu sih. Mbak Enji kan soalnya anaknya yang perempuan umur berapa ya Mbak sekarang ya? 15. Jadi udah jadi polisi mami ya. Kalau misalnya kayaknya malah udah. Kalau pinjem-pinjem baju anak gitu, mami. Dia yang suka pinjem baju aku. Iya ya, soalnya secara umurnya udah 15 ya. Jadi udah apa namanya bisa pinjem-pinjem, interchangeable berarti. Aduh seneng deh Mbak. Yes. Tapi gimana? Nggak, tapi memang sekarang juga kalau baju juga dalam hal pemilihan baju makin lama kan memang aku juga lebih senang baju tuh yang bener-bener emang nyaman aja gitu lah. Kita memilih nyaman yet fashionable sih sebenarnya. Jadi memang tetap diutamakan yang nyaman, tapi ya fashionable dan nggak ketinggalan zaman lah. Gitu. Iya, oke. Itu asik tuh statementnya. Mesti nyaman dulu baru fashionable. Karena kalau fashionable tapi nggak nyaman, akhirnya makanya nggak pede ya Mbak ya, bingung ya. Akhirnya aduh kayaknya ini pantas gak sih? Aduh gimana? Jadi kelihatannya malah jadi enggak banget gitu ya. Mbak Enji tapi pernah nggak sih nyobain tren gitu ya yang dulu-dulu gitu atau malah sekarang gitu karena di rumah saja. Kalau sahabat-sahabat PSW yang cerita sama gue gitu ya, ada beberapa ini mumpung di rumah aja nih nyobain eksperimen, mau ngecat rambut misalnya warna-warni atau apa gitu, yang akhirnya end up menyesal karena ini kok jadi kayak agak korban-korban fashion gini ya, korban-korban mode, soalnya ternyata nggak cocok, atau misalnya potong rambut yang style yang kayaknya pas dibayangin keren gitu ya, pas udah terjadi oh no nggak bisa dibenerin gitu. Pernah ini nggak terperangkap dalam situasi? Lebih ke dulu sih ada masanya tuh setelah aku punya anak tuh, justru tuh jadi pas aku setelah punya babies, I have my 2 babies, habis itu udah tuh mulai tuh eksperimen, rambutnya pernah berwarna, wow. Pas sekarang tuh kalau ngeliat lagi, what was I thinking gitu loh ngeliat foto itu gitu kan ya. Kalau sekarang sih enggak sih ya, balik lagi karena tadi I don't wanna embarrass my kids juga satu gitu loh, karena kan mereka udah mulai gede ya kan. Ini kan sekarang kan apalagi dengan adanya media sosial gitu kan ya, mungkin kalau zaman dulu kita nggak terlalu kayak itu ya, ada media sosial tuh kan kayaknya misalnya orang kan sering banget, gila ya nih nyokapnya si ini tuh nggak salah nih dandanannya gitu lah. Kasian kan kalau tiba-tiba anak aku dicela-cela teman-teman, gila nyokap lo tuh ya atau bokap lo tuh gitu. Jadi enggak sih, dan juga sekarang mungkin karena kebutuhannya sebagai apa ya, lebih karena aku masih buat sekarang tuh aku nggak mungkin eksperimen juga karena kan kebutuhan, walaupun mungkin aku nggak tampil di TV, tapi dalam seminggu paling tidak 3 kali aku mesti memandu live Instagram buat mother and baby, which is nggak apa ya, nggak kalau misalnya kayak aku eksperimen tiba-tiba rambut aku warna-warni, kayaknya nggak represent the brand kali ya. Iya. Jadi mungkin ya cukup memikirkan itu juga sih gitu. Tetap sih sekarang kembali mewarnai rambut, tapi lebih ke yang ya tone-nya tuh masih yang bisa nyambung lah sama aku gitu loh. Iya, jadi balik lagi tadi yang keywordnya itu mesti nyaman ya Mbak, nyaman dulu baru fashionable. Soalnya kalau dibalik nanti ada situasi yang kurang nyaman, jadinya malah kita jadi nggak percaya diri ya. Mbak, tadi ngomongin 2 anakmu tuh udah usia remaja ya, menjelang dewasa ya sebentar lagi ya Mbak. Berarti kita udah tua ya Mbak Enji ya. Pernah nggak sih Mbak?
Tadi nih ya, Mbak Angie kan sibuk banget, walaupun kegiatannya mostly sekarang bisa dilakukan dari rumah gitu ya, alhamdulillah bisa begitu. Tapi kan sibuk juga Mbak, tadi kan misalnya mesti mandu Instagram Live 3 kali seminggu, terus kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah ini kan anak-anak nih mulai beranjak dewasa ya. Iya, maksudnya anak-anak yang sudah dewasa ini kan mengemukakan pendapatnya juga dong, kalau nggak sesuai ya sama kita gitu kan, yang protes lah, inilah, itulah. Kalau dari working hours Mbak, sebagai ibu yang wanita bekerja gitu ya, pernah nggak sih benar-benar yang mungkin lebih relevan ke dulu kali ya, kalau dulu kan kita ada travelingnya ya keluar gitu ya di luar rumah, pernah nggak diprotes banget yang istilahnya gini loh, kita tuh sibuk banget sampai ketemu anak atau pasangan itu yang anaknya udah merem kita baru pulang, besoknya anaknya masih belum bangun kita udah pergi, jadi akhirnya I barely see you mami gitu kan, pernah nggak sih sampai diprotes kayak gitu karena kesibukan? Basically gini, aku tuh dapat apa jadi gini, setelah berapa tahun menikah tuh, setelah menikah aku nggak langsung punya anak, itu mungkin tepatnya. Jadi it took me like three years baru akhirnya aku punya anak. Itu pun juga dengan usaha yang lumayan getol dan nggak semudah yang lainnya. Jadi memang waktu itu berpikir, apalagi di saat anak aku juga udah mulai balita, emang berpikir bahwa my priority is my family gitu lah. Jadi emang dari dulu I always try to make time untuk keluargaku, untuk especially for my kids. Jadi waktu itu tapi pernah nih aku diprotes, itu pun ya dalam artian gini, pas aku sebelum di Mother and Baby kan aku juga sempat jadi editor-in-chief majalah Hello. Nah itu tuh pas mulai pertama aku kerja tuh sebenarnya tuh udah berusaha untuk bisa tetap gimana ya, waktu aku sama buat anakku tuh ini banget, apa bisa klop banget. Jadi dulu tuh setiap aku kan pulang sekolah mereka pasti ke kantor aku. Jadi nanti aku nungguin aku di kantor, nanti abis itu jam pulang kantor kita pulang bareng gitu kan ya. Jadi benar-benar supaya they have time, punya cukup banyak waktu lah sama mereka gitu loh. Di saat aku mau bekerja juga aku minta izin dulu sama mereka. Itu kan rasanya udah kayak begitu tuh ya, hampir tiap hari mereka ke kantor aku, mereka ngerjain PR di ruangan aku, lalu mereka habis itu makan sore, habis itu kita makan sore, habis mereka ngerjain PR, habis itu mereka pulang mandi, habis itu kita tinggal makan malam. Kan kayaknya selalu bersama ya sama anak-anak aku. Until one day tiba-tiba I will never forget this moment, waktu itu lagi Mother's Day, ada spesial Hari Ibu. Waktu itu acaranya adalah acara Trio Lestari di Trans TV. Aku ingat banget. Waktu itu tiba-tiba kita dapat kejutan, aku sama sahabat-sahabat aku waktu itu, Meisha, Mona, Ersa sama ya berempat. Aku, Meisha, Mona, Ersa. Terus udah gitu kita dapat surprise, didatengin lah anak-anak kita di acara tersebut. Nah ditanya loh satu-satu apa yang diharapkan dari mamanya di spesial Hari Ibu itu. Waktu itu yang datang ke acara tersebut tuh anakku yang nomor 2, anakku yang kecil, Jemima. Terus tiba-tiba dia ditanya yang nanya tuh Tompi, Jema, kamu tuh maunya mami seperti apa gitu kan? Terus dia bilang, I want mommy to have more time for the family. Aku gitu kan, terus like kayaknya aku tuh udah banyak waktu buat anakku gitu. Karena kan kita selalu ketemu. Terus akhirnya aku nanya lagi waktu itu ngobrol, anakku yang laki bilang no, mommy has lots of time for us. Tapi itu mereka tiap anak kan punya kebutuhan yang berbeda. Buat anakku Jemima yang diharapkan walaupun pertemuan itu sering, kita juga selalu bareng gitu loh. Bahkan dia tidur juga waktu itu masih sama aku. Buat dia tuh she longs for ini loh, dijemput di sekolah, at least entah dianterin ke sekolah atau dijemput pulang sekolah. Itu ternyata keinginannya dia. Jadi bukan nggak punya waktu, tapi buat dia ya idealnya tuh ibu gue tuh jemput gue atau nganterin gue gitu kan. Ini ibu gue udah nggak bisa nganter gue, nggak bisa jemput juga karena kan pagi aku siaran ya kan. Oke, akhirnya udah. Cuman waktu itu emang alam berbicara semuanya, akhirnya majalahnya juga nggak lanjut. Akhirnya aku jadi bisa punya banyak waktu sama dia. Terus udah gitu ya udah, waktu itu kan makanya aku sempat nggak kerja kantor lagi. Tawaran untuk kerja kantor tuh sebenarnya waktu itu udah akhirnya datang, itu aku nanya berapa kali untuk minta izin sama dia. Jadi aku minta izin sama Jemima, sama anak-anakku, Jeremy juga. Suamiku aku sih lampu hijau ya, he always supports me. Pas aku nanya, mami dapat tawaran kerja lagi, kerja kantor, boleh nggak mami kerja? No, oke, no. Berapa kali nanya lagi, mami dapat tawaran kerja, mami boleh nggak kerja? No. Aduh gimana ya, oke.
Oke, ternyata datang lagi, terus akhirnya aku duduk serius, beneran nih Mami nggak boleh kerja, katanya gitu. Aku tanya gitu, boleh sih, tapi Mami ke kantornya ya seminggu 2 kali aja, kan bukan Mami yang punya kantor. Mami harus bikin Cuman kantor emang sendiri akhirnya, berarti ya kalau kayak gitu ya. iya. Cuman akhirnya aku banyak, untungnya memang akhirnya aku mencari jalan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Untungnya juga aku bisa ya pokoknya kita akhirnya arrange semuanya sampai semuanya ya akhirnya bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya lampu hijau itu bisa keluar juga dari anakku, mengizinkan aku untuk kerja kantor lagi. Jadi kalau pernah diprotes, pernah Jelek banget. banget ya kalau Itu dibilang lagi kayak kayak gitu ya. gitu. Heeh. Iya, iya, iya. Tapi kalau sekarang sebenarnya since they're teenagers, mereka tuh sebenarnya udah lebih banyak waktunya untuk diri mereka. Mm-mm. Udah lebih banyak waktunya buat teman-teman sebenarnya, ya kan. Cuman emang di masa pandemi ini ya kita lebih banyak bisa ketemu sih gitu. Iya, iya. Mbak, kalau umur segitu ya, anak lo itu ya, pasti kan udah main sosmed dong, Mm-mm. pastinya umur segitu ya. Udah. Oh, oh, pastilah, Mm-mm. anak Mm-mm. sekarang Mm-mm. gitu pegang gadget terus. Mm-mm. Tapi kan lo sebagai public figure juga ya, kan mengelola sosial media. Lo di-ban gak sih sama anak lo kalau di sosmed? Nggak mau temenan sama mami, misalnya. Enggak, jadi gini, kita menganut keterbukaan di rumah ini. Aku Mm-mm. selalu bilang sama anak-anakku, aku dan suamiku bilang, you can ask me like anything, you can talk to me about anything. Pokoknya yang penting jujur. Yes. Karena akhirnya kita waktu itu mengajarkan tuh soal apa itu kejujuran, kenapa penting itu kejujuran. If you make mistakes, tetap kok kejujuran itu nomor satu. Karena kalau waktu itu aku bilangnya gini, kalau kamu berbuat salah, itu kan pasti kebanyakan orang tua akan marah. Mm-mm. Tapi di saat kamu berbuat salah dan kamu bohong, itu definitely istilahnya tuh kalau kita waktu itu pakai level 1 sampai 10, orang tua tuh pasti marahnya di level 8, Mm-mm. 9, bahkan Mm-mm. bisa 10. Udah salah, berbohong. Nah, tapi kalau kamu berbuat salah dan kamu jujur, itu tuh ada possibility, kalaupun marah mungkin levelnya cuma 6 paling tinggi. Tapi kalau misalnya bahkan ada possibility mami papi nggak marah gitu lah. Jadi kita mengajarkan kejujuran, honesty is number one. Mm-mm. Jadi ya udah, apapun di rumah ini kita omongin. Aku tahu anak-anak aku punya second account gitu kan ya, apalagi anakku yang perempuan. Tapi aku bilang, mami boleh nggak minta izin untuk follow second account kamu? Boleh, tapi mami janji mami nggak akan komen. Mm-mm. Dan kalau ada apa-apa, aku akan langsung nanya ke anak-anakku, ada apa gitu loh. Karena aku juga mengajarkan mereka juga dalam hal bersosmed gitu kan. Mm-mm. Mereka tuh sekarang gini, bukan cuma bersosmed sih, in their life as a teenager, as a human being gitu. Jadi hidup kalian itu sekarang ini tuh enak banget, everything is so easy, ya kan? Karena kan kita punya teknologi yang membuat kita tuh jadi mudah untuk mendapatkan atau meraih apa yang kita inginkan. Tapi you guys live under the microscope gitu loh. Jadi apapun akan menjadi sorotan. And remember, everything in the media and the social media, everything yang sekarang digital itu, it stays there. Ya, Jadi think betul. before, yes. Ya, aku selalu bilang, think before you speak, think before you post anything. It stays there. Kamu akan berhadapan sama netizen julid. Iya, betul, betul. Yang which is ada. Mm-mm. Mm-mm. Aku memang memberikan pengertian your life ya, karena kamu mungkin punya orang tua kamu jadi anak dari orang tua yang mungkin dikenal sama orang, ada benefit dan juga nggak ada nggak enaknya, ada enak dan nggak enaknya. Mm-mm. Aku kasih tahu ya, enaknya banyak deh. You guys udah ngerasain deh enaknya punya orang tua yang mungkin diketahui sama orang. Tapi nggak enaknya adalah once you make a small mistakes, itu akan jadi besar. Iya, betul. Akan jadi besar. Mungkin kalau buat teman kamu, dia mungkin misalnya ngomong bad words di social media, it won't affect them, nggak terlalu. Mm-mm. Tapi when it comes to you say something atau you post something in the social media, itu tuh bisa berefek loh, efek panjang yang akan it stays there. Iya, iya. You can never erase it. So sad, kamu hidup di masa yang nggak bisa dihapus, itu akan ada terus. Iya, iya. Kalau kayak zaman-zaman kadang-kadang kita suka ngobrolnya, aku sama teman-teman aku, untungnya kita tuh bandelnya tuh zaman dulu belum ada sosmed. Iya, nggak Jadi kerekam ya, nggak Mbak? ada track recordnya. Nggak ketahuan. Hilang, yoi. Atau teman-temanku, gue naik meja di disco, gue berantem di mana, itu nggak ada, nggak hilang. Nggak ada tuh tracknya, ya nggak sih? Kalau zaman sekarang,
orang yang kita nggak tahu aja berantem bisa ke-record, dia Iya, ada di sosial media, ya nggak sih? iya. Apalagi orang yang dikenal. Makanya aku seperti itu sih. Kayak waktu itu pernah sekali anakku yang perempuan pernah posting foto dia sama teman-temannya pakai middle finger gitu kan. Post ya, tapi it's them gitu. Terus aku bilang, aku diskusi dulu sama dia. You know what? Foto kayak begitu. Waktu itu emang untungnya aku pernah menemukan satu video. Ini bagus banget ya buat apalagi buat orang tua yang punya anak-anak teenager. Jadi ceritanya begini waktu itu. Video itu adalah tentang seorang anak yang berprestasi. Dia itu mau apply untuk beasiswa. Jadi aku lupa sayang, aku nggak nge-save, dia hilang sebenarnya waktu itu sempat save tapi hilang. Dia tuh mau ngambil beasiswa, buat beasiswa, terus semua on paper perfect. Sampai si orangnya bilang, oke, udah lu tuh perfect banget, lu sih kemungkinan besar dapat. Tapi oke, we have to do a background check, nanti we'll get back to you. It was a simple thing. Jadi waktu itu di videonya itu dijelasin bahwa si anak perempuan ini, dia tuh pernah memposting, masih zamannya Facebook waktu itu. Dia pernah memposting di Facebooknya, dia tuh ngomong kebun binatang, kesel. Dia ngomong tuh kebun binatang. Lagi marah ya, terus berarti ya. Yes. Postingan berikutnya adalah dia pernah ngerjain anjingnya dikasih minum vodka, anjingnya mabok, ceritanya begitu. Iya. Si orang dari pihak beasiswa itu ngecek dong ceritanya kan. Akhirnya itu yang membuat, lo background checknya tuh nggak perfect ya, ternyata tuh lu tuh ya on paper lo bagus tapi ternyata lo punya masalah dengan yang lain ya. Nah udah aku sharing tuh ke anak-anakku tuh, you know, it could happen to you gitu kalau sampai you post something yang you don't think about it first. Akan ada impactnya apa enggak. Ya emang kesana sih kayak dibatasin ya, tapi memang bukan cuma untuk orang yang anaknya mungkin anaknya public figure atau apa. Ini berlaku bahkan untuk semua orang loh. Iya, betul. Can you imagine one day aku bilang kalau kamu mau apply kerjaan atau you wanna apply scholarship gitu kan ya. You wanna apply scholarship and then ternyata dia ngeliat background checknya tuh kamu pernah post something yang akan membuat wah kok gini ya anaknya nggak sesuai sama value sekolah kita, nggak sesuai sama value pendidikan kita, itu kamu bisa digugurin loh. Aku akhirnya kasih penjelasan itu. That's why sekarang ini anakku yang perempuan bahkan kalau misalnya dia mau post something, Mami, is it okay if I post this? Tanya dulu ya, Mbak. Iya, tapi malah lebih bagus loh Mbak Enji. Gitu. Soalnya tadi poin pentingnya itu bener banget, bukan cuma karena anak public figure, tapi memang sebenarnya kalau mau di sosial media itu kayaknya mesti bijak ya Mbak. Mesti bijak untuk berpikir. Dipikir dulu tuh sebelum di-post, atau dipikir dulu mau melakukan apa tuh sebenarnya ini buat apa sih gitu kan? Bakal ada efeknya nggak? Ada sesuatu yang jelek nggak kalau itu dikerjakan. Jadi kalau misalnya itu dulu tuh disortir, ya mungkin akan jadi lebih bijaksana ya dalam bersosial media. Apalagi anak-anak yang umurnya kayak gitu ya Mbak, kalau dulu bahasanya Ajeng tadi katanya gejolak kaula muda gitu ya, yang zaman dulu. Mungkin anak sekarang juga ada kayak mereka pengen apa gitu ya. Tadi mungkin juga yang post middle finger atau apa itu kan mungkin lebih ke kayaknya keren atau kayaknya cool. Tapi mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya orang lain melihat itu nggak cool gitu kan. Mereka nggak sampai terpikirkan seperti itu. Oke. Mbak Enji, ya mungkin ya kan mereka emosionalnya kan gitu kan, mereka masih butuh pendampingan orang tua dan pengawasan orang tua banget gitu loh. So memang aku selalu bilang ya nggak apa-apa you think about it, tapi this thing that you ya mungkin terlihat cool sekarang itu bisa akan jadi impact gede loh in your future yang kita nggak tahu apa. Misalnya dalam hal pekerjaan misalnya, something yang misalnya kamu punya, wah abis kesel gini, ternyata di kantor yang nanti one day you're gonna apply, ternyata dia akan trace back tuh sampai ke masa muda kamu seperti apa. Ada loh yang kayak begitu, itu akan merugikan kamu. And then something yang you cannot erase karena kamu hidup di zaman digital di mana everything stays there gitu kan. Iya, sedih, betul. Tapi ya begitu adanya gitu. Iya, itu reality ya. Mbak, kalau sekarang ya, tadi kita banyak ngomongin sih, mungkin beberapa episode yang sahabat PSW yang sebelumnya juga kita sempat ngobrolin hal yang sama nih. Mbak Enji, gini, kita tuh pokoknya di rumah itu kan harus menjaga tanda kutip kewarasan ya. Jangan lupa happy gitu kan Mbak, karena sebenarnya
ada beberapa hal yang justru malah sebenarnya kita agak pressure nih di rumah ini, karena kan mungkin bosen, atau misalnya juga hal-hal lain ya yang tadinya kita bisa lakukan nggak bisa lakukan ya, kita harus menjaga diri kita tetap happy terus gitu. Nah kalau beberapa insight ya dari sahabat PSW, gue sih pokoknya menjaga balance nih biar tetap happy, punya guilty pleasure deh, punya me time, punya sesuatu yang emang bikin balance gitu, sesuatu yang sebenarnya lebih ke arah endorfin atau dopamin yang bikin happy aja gitu loh. Mbak Enji punya sesuatu nggak yang kayak me time Mbak Enji ya, di luar tadi ngobrol sama anak-anak hijau gitu ya, itu kan me time juga ya Mbak sebenarnya. Apa sih yang dikerjain di rumah supaya tetap ini kayaknya sampai jam segini aja masih mukanya masih seger aja Mbak, padahal mungkin udah capek banget ya dari tadi kegiatannya, wah nggak berhenti-berhenti gitu. Me time ala Mbak Enji, ngapain kalau di rumah? Di tempat tidur. Tempat tidur? Makan, iya, makan di tempat tidur, nonton atau main game, just ini aja jadi apa ya? Ya udah, jadi kayak guling aja di tempat tidur, melakukan aktivitas apapun, ya nggak mandi, cuma di tempat tidur aja, makan mie instan. Sob itu udah tahu tuh, kalau misalnya dia gini, ke bawah yuk, misalnya makan yuk, aku lagi nih, enggak, aku lagi pengen di tempat tidur. Itu mungkin salah satu guilty pleasure aku. Nggak mandi seharian di tempat tidur, nonton, sama makan apapun di tempat tidur. Karena seperti gini, kenapa aku bilang itu guilty pleasure? Mungkin buat some people lah, biasa lagi gue juga suka makan di tempat tidur. Aku tuh lumayan punya larangan untuk tidak makan di tempat tidur. Karena kan satu nanti bisa ada semut, kecoa, apa whatsoever. Jadi emang kalau buat aku giliran lagi sekalinya lagi pengen makan di kamar dan gak keluar kamar lagi di tempat tidur, terus itu termasuk guilty pleasure. Makanya kalau misalnya kayak anak-anak, aku boleh gak makan di kamar gitu, itu mesti minta izin. Karena dia tahu nanti akan ada kecoa loh, nanti ada tikus loh. Gitu Iya, benar-benar. Ya gitu sih. Iya, tapi itu penting gitu sih Mbak, kalau misalnya kita ngomong soal sesuatu yang kita seneng, sebenarnya nggak perlu berbentuk sesuatu yang aneh-aneh, yang penting kita seneng ya. Jadi maksudnya kayak tadi Mbak Eji bilang, ya udah sesimpel itu aja, nggak ngapa-ngapain, bisa misalnya nunda gitu ya, yang tadinya biasa jam mandinya harus pagi-pagi, ya ini mau lebih sore atau nanti aja lah. Terus misalnya Mbak Eji bilang, nggak boleh makan sebenarnya di tempat tidur, takut nggak hygiene, tapi misalnya kita lagi enaknya begitu ya why not gitu kan, sebenarnya itu adalah bentuk guilty pleasure kita atau me time kita gitu. Abis itu mungkin we're fresh gitu kan, jadi kayak recharge kan, kalau kayak handphone nih baterainya full lagi, nggak lowbat. Iya, seperti itu. Sesimpel itu. Mbak, kalau lagi pandemi gini ya, kalau sahabat PSW ya, kalau kita dari episode-episode yang sebelumnya nih, banyak banget yang kalau istilahnya, kalau kita lucu-lucuan ya, prok-prok-prok jadi apa kalau pandemi nih ya ceritanya. Karena banyak banget sahabat PSW yang tiba-tiba punya kebiasaan tuh. Ada yang tiba-tiba jadi handyman nih lah, wah segala di rumah semua dibener-benerin sendiri. Enggak manggil tukang, bisa benerin sendiri. Ada lagi yang tiba-tiba, pokoknya anak-anak nggak les, semuanya gue yang ngajarin nih, jadi guru les. Wah, Mandarin, guru nyetir anaknya diajarin, guru musik itu, masak sama anak. Mbak Enji punya ini nggak? Punya tiba-tiba super power yang muncul semenjak pandemi ini di rumah, tiba-tiba yang tadinya nggak kepikiran gitu ya ngerjain itu mendadak jadi jago. Ngurusin tanaman sama redecorate home. Jadinya dulu yang mungkin aku nggak terlalu ngurusin apa, mau furniture apa, di situ harus ada lemari apa, harus ada rak apa. Sekarang ngurusin banget. Suamiku tuh udah pasrah, udah gitu. Awal pandemi justru dia tuh yang kegilaan beli rak di sini lah, rak di situ. Ngapain sih beli rak gitu? Tapi akhirnya lama-lama kok udah bosen ya udah, berawal dari 1 tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman, akhirnya yang udah sekarang seisi rumah tuh isinya tanaman. Dan kalau lagi hujan gini sebentar lagi cacing-cacing akan keluar, saya pasrah gitu. Jadi ya nggak terlalu ya geli sih sama cacing, tapi ya udah deh ngurusin di tanaman ada ulet, oke kita kan uletnya gitu loh. Gitu. Iya, seru. Tapi seru banget loh Mbak, redecorating itu juga mungkin bisa jadi inspirasi loh buat sahabat PSW ya. Sebenarnya bukan cuma redecorating loh Mbak, kemarin ada sahabat PSW lain yang kasih inspirasi kita. Sekarang itu katanya kita decluttering barang yang nggak perlu buang. Yang nggak perlu buang. Itu nggak pernah berhasil buat aku. Iya. Kayak tuh itu tuh selalu jadi momen dimana kita akan mengisi dan in a way dalam berapa ya mungkin sebulan akan penuh lagi, which is udah ribut lagi. Jadi yang udahlah. Tapi memang sekarang aku menikmati banget gitu, akhirnya yang kayak cari rak atau misalnya belajar kayak gini.
yang lucu aku jadi belajar tentang tanaman gitu loh, yang bukan cuma sekedar sebagai tanaman hias. Oh dia itu kayak gini, jadi belajar. Oh tanaman itu tuh ternyata kalau misalnya kita nyiram dia nggak mucur itu nggak bagus loh. Jadi gitu aku Mbak. ngecekin Aku malah nggak tanaman-tanaman tahu. aku. Oh jadi harus mucur ya? Iya, Okay. harus mucur. Dari beberapa yang aku follow tuh pasti ya emang harus mucur gitu loh. Jadi supaya akarnya nggak busuk. So what I do is aku untungnya juga satu ada orang rumahku yang cukup membantu aku banget dalam hal mengerjakan ini. Jadi kita bongkar lagi. Oh ini terlalu padat. Oh kita mesti campur pakai andam. Oh kita beli tuh yang namanya cocoa chip gitu loh. Jadi kayak dari sabut kelapa itu kita taruhin itu. Terus makanya jadi belajar. Oh ini tanaman miring. Gimana cara ganjelnya supaya dia nggak miring ya? Oh pakai si pengganjel si cocoa chip itu gitu dari coconut apalah gitu. Aku juga ada berhasil hasil dari nanya-nanya sama teman-teman baruku itu. Oh iya diganjel supaya dia nggak miring. Jadi belajar banyak sih sebenarnya. Gitu. Itu sih yang something I didn't thought that aku akan punya kemampuan itu. Since kata mamaku aku tangannya panas ya. Kan? Kita nggak percaya ya Mbak, tangan panas ya. Ternyata bisa juga kok walaupun dibilang tangan panas. I conquer it gitu. Ya ada sih gitu tanaman yang mati. Orang nanya, Mbak, emang tanamannya hidup semua? Enggak lah, ada lah mati ya, lumayan lah dari 100% nih kita kalau pakai itu ya sekitar 15% mah mati. Ada kok gitu. Tapi oke loh Mbak, segitu. Belajar tahu. Karena aku ngurus sendiri, lumayan ngurus sendiri, bener yang, oh dia kenapa ya? Tapi aku juga belajar ada beberapa tanaman yang gue nyerah deh, tipe ini gue nggak bisa. Oke, aku nggak akan pernah lagi cari tanaman itu karena memang ya nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksain juga. Setiap punya tipe-tipe tanaman jenis itu pasti mati gitu. Iya. Mbak, ini apa namanya kalau mau ngobrol ya sebenarnya gue sih maunya lo kesini kita sore-sore di PSO di atas ya ngobrol deh. Tapi nanti ya kalau udah pandemi berlalu ya Mbak, sementara kita gini aja ya. Mbak Eji ada yang nanya nih pertanyaan terakhir katanya Mbak Eji kan staminanya pasti nih kelihatannya oke banget karena acaranya banyak banget tapi kayaknya fit aja gitu ya pasti melakukan sesuatu juga. Mbak Eji tuh olahraganya apa sih? Di awal pandemi aku olahraga. To be honest. Belakangan sih jujur enggak. Aku tuh kalau olahraga tuh mungkin lebih milih tuh kayak misalnya yang nggak terlalu nggak ya low impact kali ya, since kalau dengan umur segini gampang kecengklek ya. Tapi memang jelek, nggak bagus sih belakangan ini aku belum sempat olahraga, belum sempat bisa melakukan olahraga lagi. Ya lebih ke memang sekarang sih how to keep myself healthy ya dengan mengkonsumsi vitamin, try to keep myself sane, menghindari stres itu dulu sih. Olahraga tuh kayak oke, gue harus olahraga. Oke, enggak deh. Terus cukup tidur itu sih ya, mungkin yang lain aku jalanin, cuman olahraga yang belum sih. Tapi Mbak ada yang nanya katanya, Mbak Enji, kalau TikTok atau joget-joget itu kan sebenarnya kardio juga, bisa dimasukkan sebagai yang bergerak. Ya. Tapi sekarang lagi males. Lagi males ya? Nggak terlalu ya. Kayaknya yang nggak deh ribet gitu. Jadi memang I choose to untuk my spare time gue ngurusin tanaman aja deh atau browsing tanaman aja deh gitu. Sama lihat tips-tips bagaimana bercocok tanam dengan baik dan benar. Gitu. Iya. Tapi tadi poin penting loh yang Mbak Enji bilang istirahat cukup tuh. Karena sebenarnya kan kita juga nggak bisa memaksakan segala sesuatu ya. Kalau kita udah capek, terus kita misalnya paksa juga malah olahraga atau sesuatu yang bikin kita lebih capek lagi, mungkin body clock-nya mintanya sebenarnya istirahat tuh Mbak. Atau tadi Mbak Eji bilang shooting down dengan ngobrol sama anak-anak hijau gitu ya, jadi tone down ya, maksudnya yang tadinya kita lagi hektik atau lagi sibuk itu kita jadi lebih kalem gitu kan istilahnya, untuk menetralisir memang kita tuh penat, kita tuh capek. Jadi mungkin poin penting juga tuh buat gue dan sahabat PSW juga tuh Mbak, untuk baca diri sendiri ya. Jadi lihat aja ke diri sendiri kalau kita lagi capek atau misalnya keadaannya memang gak memungkinkan. Dan ingat umur juga, tadi take note dari Mbak Enji, inget loh sama umur ya Mbak, soalnya kalau keceklik ya udah tua susah loh Mbak Enji, beneran asli lama banget sekarang sembuhnya. Lagi gak bisa ke dokter. Iya bener itu poin penting banget, soalnya kan kita yang tahu loh ya. Kita yang tahu, kita tidak bisa memaksakan kita mau kondisinya umurnya disamakan dengan yang lebih muda atau yang kondisi badannya juga berbeda gitu ya, kita paksain
nanti keceklik ke dokter nggak bisa. Nah, kalau di rumah kita gimana, Mbak? Nangis-nangis, Susah Mbak. sendiri. Susah sendiri, benar banget, benar banget. Betul. Aduh Mbak Enji, pokoknya corona cepet berlalu ya. Maunya sih Mbak Enji di sini, ngobrolnya kita di atas, menikmati iya, sunset kapan-kapan ya. nanti ya. Kapan-kapan ya, mudah-mudahan. Kalau sudah berakhir Sudah ini. berakhir corona ini, tapi kita tetap positif loh Mbak. At least sudah membaik, sudah membaik. Sudah membaik. Kita tetap menebar positivity di sahabat PSW. Saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel dan Mbak Novita Enji yang aduh hari ini sudah menyempatkan loh. Kita seneng banget loh. Makasih loh Mbak udah mau ngobrol di sahabat PSW, sama-sama, berbagi positivity. sama-sama. Kita stay tune terus di IG Live PSW Antasari Hotel. Tentunya di sahabat PSW. Thank you Mbak Enji. Bye. Sama-sama. Bye.